Real Madrid dikenal sebagai tim yang punya sederet pemain-pemain bintang. Sayangnya dari sejumlah bintang tersebut beberapa diantaranya dicap sebagai pembelian yang gagal. Kini El Real pun sukses dengan regenerasi sejumlah penyerang yang berkualitas. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tragedi kegagalan Eden Hazard. Eden Hazard resmi bergabung dengan Real Madrid di tahun 2019 yang lalu. Saat itu dia didatangkan dari Chelsea dengan mahar selangit yakni mencapai 115 juta euro. Penyerang asal Belgia ini digadang-gadang akan bersinar bersama skuad Los Blancos. Alasannya karena performa Hazard sedang naik daun saat masih memperkuat Chelsea. Dari 352 pertandingan, Hazard mampu mencetak 110 gol dan 91 assist. Alih-alih tampil gacor, mantan penyerang dari Lille ini justru lebih sering menepi karena mengalami cedera. Di musim lalu saja Hazard sudah melewatkan 120 hari di ruang medis. Hazard pun tercatat sudah absen berseragam El Real selama 15 pertandingan. Keberadaan Hazard pun mulai diperdebatkan oleh halayak banyak orang termasuk fans Real Madrid. Pasalnya, pemain yang berusia 31 tahun itu dianggap telah menguras habis keuangan El Real. Hazard sendiri jadi pemain dengan gaji tertinggi dengan kisaran 600.000 euro per pekannya. Walaupun dikecam, tapi Eden Hazard tegaskan ingin membuktikan kualitasnya pada musim ini. Sayangnya sampai pekan ke-11 La Liga, Eden Hazard belum dipercaya untuk tampil sebagai starter utama. Tercatat dia baru dimainkan dalam 6 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 1 assist. Hazard pun harus kalah saing dengan winger muda El Real yakni Vinicius Junior. Dari 11 pertandingan La Liga di musim ini, winger Brazil itu telah mencatatkan 5 gol dan 3 assist. Hazard yang jarang dimainkan membuat dirinya merasa khawatir dengan kebugarannya menjelang Piala Dunia. Dia pun bertekad berlatih keras agar mendapatkan kepercayaan di tim nasional Belgia. Beli penyerang gagal. Mariano Diaz merupakan pemain asli jebolan Akademi Castilla. Akan tetapi di tahun 2017 El Real melepas penyerang Republik Dominika itu ke Olympique Lyon dengan harga 8 juta euro. Menariknya, Diaz langsung tampil gemilang bersama Lyon dengan mencatatkan statistik yang cemerlang. Dari 48 pertandingan, penyerang 29 tahun ini mengemas 21 gol dan 6 assist. Gak heran El Real kepincut untuk memulangkan dia 1 tahun setelahnya. Saat itu Lyon menjual sang bomber seharga 21 juta euro atau 329 miliar rupiah. Sayangnya Diaz gagal melanjutkan performa impresifnya bersama skuad Los Blancos. Dia sendiri tercatat cuma mampu mengemas 12 gol dari 76 pertandingan di berbagai kompetisi. Di tahun berikutnya El Real lagi-lagi gagal mendapatkan penyerang yang gacor, termasuk Luka Jovic di tahun 2019 yang lalu yang didatangkan dengan mahar 63 juta euro. Padahal saat itu dia diproyeksikan sebagai pengganti Karim Benzema yang sudah nggak berusia muda. Sebelum merapat, Jovic sendiri punya catatan yang mentereng bersama Eintracht Frankfurt. Pemain asal Serbia ini berhasil mencatatkan 40 gol dan 10 assist dari 93 pertandingan. Nggak cuma itu aja, Luka Jovic juga sukses membawa Frankfurt meraih gelar juara DFB Pokal di tahun 2018. Akan tetapi Luka Jovic justru gagal untuk berkembang dan hanya jadi penghangat bangku cadangan saja. Puncaknya dia dilepas ke Fiorentina pada musim panas tahun lalu secara gratis. Belajar dari kesalahan. Real Madrid nggak mau mengulang kesalahan yang sama dengan membeli pemain asal-asalan. Pasalnya mereka sudah banyak mengeluarkan modal besar yang nggak membuahkan hasil. Pada tahun 2018, Real Madrid mendatangkan penyerang barunya yakni Vinicius Junior. Winger yang saat itu masih berusia 18 tahun didatangkan dari Flamengo dengan mahar 45 juta euro. Sayangnya dalam 2 musim pertamanya Vini mendapatkan banyak hujatan dari warga Santiago Bernabeu. Gak jarang dia sering mendapatkan julukan Lord karena sering tampil buruk. Akan tetapi dengan kedatangan Carlo Ancelotti membuat pemain asal Brazil itu kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Italia ini mampu menyulap Vinicius Junior menjadi pemain yang gacor.
Dia bahkan turut mengantarkan Real Madrid menjuarai gelar juara Liga Champions musim lalu. Berikutnya ada Rodrigo yang direkrut oleh Real Madrid pada tahun 2019 yang lalu. Pemain sayap berusia 18 tahun itu dibeli dari Santos FC dengan mahar 45 juta euro. Walaupun sempat sulit beradaptasi, tapi Rodrigo berhasil bangkit dan jadi salah satu andalan dari Real Madrid. Pemain yang juga berasal dari Brazil ini juga kerap jadi aktor kemenangan Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Salah satunya dengan mencetak gol dramatis pada laga semifinal kontra Manchester City. Bersinarnya Rodrigo ini membuat sang pelatih Carlo Ancelotti memberikan pujiannya. Mantan pelatih dari AC Milan ini menilai kalau Rodrigo sebagai pemain pembeda di setiap pertandingannya. Federico Valverde yang mencuri perhatian. Federico Valverde menjelma jadi salah satu pemain penting dari Real Madrid di musim ini. Performa gemilangnya itu menarik perhatian banyak orang, apalagi fans Real Madrid itu sendiri. Bagaimana tidak, gelandang asal Uruguay ini sudah sukses mencetak 7 gol dari 15 pertandingan. Namun siapa sangka Valverde dulu hanya dibeli dengan harga 5 juta euro saja. Sebelum dikenal seperti sekarang, dia harus melewati berbagai perjuangan yang pahit. Dia pun sempat dipinjamkan ke Deportivo La Coruna yang saat itu masih bermain di La Liga. Pada era kepelatihan Zinedine Zidane, nama Valverde juga mulai bersinar dan dikenal banyak orang. Saat itu Zidane rela melepas Marcos Llorente demi memberikan tempat kepada Valverde. Pemain asal Uruguay ini berperan penting saat membawa Real Madrid menjuarai Piala Super Spanyol di tahun 2020. Walaupun gak mencetak gol, tapi penampilan Valverde patut untuk diapresiasi. Sebab dia berhasil menjadi man of the match sebelum akhirnya diusir karena menekel keras Alvaro Morata. Valverde sendiri dianggap punya kemampuan untuk menstabilkan lini tengah Real Madrid. Selain itu, dia juga dianggap sebagai salah satu gelandang modern saat ini. Sebab pemain berusia 24 tahun ini bisa ditempatkan di berbagai posisi termasuk winger sampai wingback. Nggak heran kalau sang pelatih Carlo Ancelotti sering memberikan pujian kepadanya. Dia menyebut Valverde sebagai pemain yang punya daya jelajah yang luar biasa. Lanjutkan tradisi pemenang Ballon d'Or. Karim Benzema dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or di tahun ini. Pemain Prancis itu mengungguli Sadio Mane dan juga Kevin De Bruyne yang menempati peringkat 2 dan 3. Lewat torehan apiknya ini, Benzema kembali melanjutkan tradisi pemenang Ballon d'Or di Real Madrid. Terbukti dalam 5 edisi terakhir ada 3 pemain El Real yang selalu memenangkannya. Pertama ada Cristiano Ronaldo yang memenangkan Ballon d'Or di tahun 2017. Berikutnya Luka Modric berhasil menyabet penghargaan itu 2 tahun setelahnya. Saat itu Modric dinobatkan sebagai pemenang karena tampil luar biasa. Selain membawa Real Madrid juara Liga Champions, dia juga berhasil mengantarkan Kroasia ke partai final Piala Dunia. Kini Real Madrid yang mengumpulkan 12 Ballon d'Or berhasil menyamai pencapaian dari Barcelona. Setelah kemenangan itu, sang presiden Florentino Perez pun memberikan komentarnya. Perez menyebut kalau tradisi pemenang Ballon d'Or nggak cuma berhenti di Benzema saja. Dia memprediksi El Real juga kembali memenangkan Ballon d'Or dalam beberapa tahun yang akan datang. Salah satunya ada Vinicius Junior yang dalam beberapa musim terakhir alami peningkatan performa. Itulah ulasan revolusi besar lini penyerangan Real Madrid. Bagaimana menurut pendapatmu, apakah penyerangan Real Madrid ini bisa membawa mereka mengulang kesuksesannya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.